Materi sekarang berhubungan dengan dividen dalam bentuk saham. Perusahaan terkadang menerbitkan dividen dalam bentuk saham. Penerbitan dividen saham di sini berdasarkan nilai pari, bukan berdasarkan fair value. Kemudian dividen saham tidak akan mempengaruhi nilai aset dan liabilitas, jadi hanya mempengaruhi ekuitas. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas soal ini menyebutkan bahwa perusahaan memiliki 1000 lembar saham yang beredar di pasar dengan nilai pari 1 pound sterling per lembar saham biasa. Kemudian informasi lain menunjukkan saldo return earning perusahaan adalah sebesar 50 pound sterling. Selanjutnya, perusahaan mengumumkan share dividen sebesar 10%. Untuk itu, perusahaan menerbitkan 100 additional shares atau 100 saham tambahan kepada shareholders yang dimiliki oleh perusahaan sekarang untuk dibagikan dividen. Kemudian di sini disebutkan fair value dari saham ketika ada declare atau ketika diumumkan itu senilai 8 pound sterling. Nah, ini tadi yang dimaksudkan di slide sebelumnya atau yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ketika kita mengumumkan share dividen, kita tidak berdasarkan pada fair value, tapi kita berdasarkan pada nilai pari, sehingga angka 8 pound sterling ini tidak akan kita gunakan. Sehubungan dengan soal ini, maka jurnal kita adalah return earning pada ordinary shares dividend distributable. Return earning bisa kita ganti dengan share dividend. Seperti saya jelaskan sebelumnya, silahkan pilih salah satu. Nah, kita kembali ke return earning pada ordinary share dividend distributable. Nilainya adalah sebesar tadi 10% dari nilai pari, yaitu dikalikan dengan total jumlah saham yang beredar 1000 lembar saham, kemudian dikalikan dengan 100 lembar saham tambahan, sehingga menghasilkan nilai 10.000. Ordinary share dividend distributable di sini atau dividen saham yang akan dibagikan itu di posisi kredit, yang berarti ekuitas perusahaan bertambah. Hanya saja ini posisinya belum menjadi share, belum menjadi saham, tapi masih dalam bentuk saham yang siap untuk dibagikan ketika tanggal pembagian seperti yang sudah dijanjikan oleh perusahaan. Sekarang kita membahas akuntansi terkait dengan pembagian dividen dalam bentuk saham. Jurnalnya adalah Ordinary Shares Dividend Distributable pada share capital sebesar 10.000. Sebelumnya kita sudah menjurnal ketika pengumuman bahwa Ordinary Share Dividend Distributable kita taruh di kredit. Ketika kita bagikan kepada shareholders, maka di sini kita taruh di debit, yang artinya ordinary share dividend distributable sekarang nilainya sudah 0. Kemudian share capital ordinary kita bertambah di sebelah kredit. Karena ini sama saja kita menerbitkan saham seperti yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya, di mana ketika kita menjual saham atau menerbitkan saham, maka kita akan mencatat share capital di sebelah kredit.